Hai Sobat Ekonomi, kami dari mahasiswa Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi Kredit Manajemen, semester 3 dari kelompok 10. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari, STMM. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Cahyati dengan NIM 3402240095. Kemudian rekan saya Irfanur Hakim dengan NIM 3402240116. Dan yang terakhir ada Maulida Azhar dengan NIM 3402240146. Materi yang pertama, definisi dan fungsi Sistem Moneter Internasional. Sistem Moneter Internasional (SMI) adalah kerangka kerja global yang mencakup seperangkat aturan, institut, praktik, dan mekanisme untuk mengatur hubungan moneter antar negara. Ini meliputi bagaimana nilai tukar uang mata uang ditentukan, bagaimana transaksi perdagangan dan investasi lintas batas difasilitasi, serta perdagangan dan investasi, bagaimana aliran modal dikendalikan untuk mencegah krisis keuangan. SMI berkembang seiring waktu dari sistem emas klasik pada abad ke-19 hingga sistem Bretton Woods tahun 1944 sampai 1971 yang didasarkan pada dolar Amerika Serikat yang dapat ditukar dengan emas, dan saat ini lebih fleksibel dengan nilai tukar mengembang. Institut utama seperti IMF, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia memainkan peran sentral dalam mengelola SMI, memastikan stabilitas ekonomi global dan mencegah ketidakstabilan seperti inflasi atau deflasi yang berlebihan. Untuk selanjutnya ada fungsi utama Sistem Moneter Internasional, yaitu Sistem Moneter Internasional memiliki 4 fungsi utama yang saling terkait yang membantu menjaga keseimbangan ekonomi dunia. Yang pertama, penentuan nilai tukar. Fungsi ini mengatur bagaimana nilai mata uang satu negara ditetapkan relatif terhadap mata uang lain, serta bagaimana pemerintah atau bank sentral dapat memengaruhinya. Untuk fungsi yang kedua, ada penyesuaian raca pembayaran. Raca pembayaran mencatat semua transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia luar, termasuk ekspor, impor, investasi, dan transfer. SMI menyediakan mekanisme untuk mengatasi defisit, yaitu ketika pengeluaran lebih besar dari permintaan, atau surplus, atau sebaliknya. Fungsi yang ketiga ada penyediaan likuiditas internasional. SMI memastikan ketersediaan cadangan internasional untuk mendukung transaksi global dan intervensi valuta asing. Fungsi terakhir ada penciptaan kepercayaan atau confidence. Fungsi ini membangun keyakinan global terhadap stabilitas sistem keuangan internasional, mencegah panik dan spekulasi yang bisa memicu krisis. Ini dicapai melalui yang pertama transparansi dan regulasi, kemudian koordinasi kebijakan dan jaminan keamanan. Untuk materi yang kedua yaitu sejarah singkat perkembangan Sistem Moneter Internasional. Sejarah Sistem Moneter Internasional atau SMI telah melalui 5 fase evolusioner utama, berawal dari bimetallisme sebelum tahun 1875, di mana nilai mata uang terikat pada emas dan perak. Sebuah sistem yang tidak stabil karena adanya hukum Grisham. Ketidakstabilan ini mendorong transisi ke standar emas klasik pada tahun 1875 sampai 1914, di mana mata uang yang hanya terikat pada jumlah emas tertentu diciptakan nilai tukar tetap dan mekanisme penyesuaian otomatis. Sistem ini memberikan stabilitas harga namun membatasi kebijakan moneter domestik dan akhirnya runtuh akibat Perang Dunia ke-1. Periode antar perang tahun 1915 sampai 1944 ditandai oleh kekacauan, devaluasi kompetitif, dan upaya gagal untuk mengembalikan standar emas yang memperburuk depresi besar dan menekankan perlunya kerjasama global. Untuk mengakhiri ketidakstabilan tersebut dan membangun tatanan ekonomi yang teratur pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara membentuk sistem Bretton Woods yang berlaku dari 1944 hingga 1971. Sistem ini mendirikan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang jangka utama. Dolar Amerika Serikat ditabarkan pada emas $35 per ons, sementara mata uang negara anggota IMF lainnya ditabarkan pada dolar Amerika Serikat. Meskipun kurs yang digunakan adalah tetap, ia dapat disesuaikan jika terjadi ketidakseimbangan fundamental. Masa ini sangat penting karena melahirkan 2 institusi global kunci, yaitu Dana Moneter Internasional atau IMF dan IBRD atau Bank Dunia pada tahun 1947. Setelah sistem Bretton Woods runtuh pada awal tahun 1970-an, dunia memasuki era pasca 1973 dengan mengadopsi sistem kurs mengambang. Sistem ini yang bertahan hingga saat ini, memungkinkan nilai sebagian besar mata uang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Meskipun ada mata uang yang dibiarkan mengambang bebas, banyak negara termasuk Indonesia memiliki rezim mengambang terkendali. Dalam rezim ini, bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar falas untuk menekan fluktuasi
inflasi yang terlalu ekstrim. Memastikan bahwa stabilitas tetap terjaga tanpa sepenuhnya mengikat mata uang pada nilai tetap. Yang ketiga, komponen utama SMI saat ini. A. Sistem nilai tukar (exchange rate system). Sistem nilai tukar adalah komponen inti dari sistem moneter internasional atau SMI karena menentukan bagaimana harga mata uang lain ini negara diukur terhadap mata uang lain. Ini mempengaruhi perdagangan, investasi, dan stabilitas ekonomi global. Ada 3 jenis utama sistem nilai tukar. Yang pertama adalah kurs tetap atau fixed exchange rate. Dalam sistem ini, pemerintah atau bank sentral menetapkan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang lain. Biasanya mata uang kuat seperti USD atau Euro pada tingkat yang stabil dan berkomitmen untuk mempertahankannya melalui investasi aktif. Mekanisme utama adalah membeli atau menjual mata uang asing di pasar forex atau menjaga paritas. Yang kedua, kurs mengambang atau floating exchange rate. Nilai tukar ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar bebas berdasarkan penawaran dan permintaan di pasar valuta asing atau forex. Bank sentral tidak melakukan investasi rutin meskipun bisa mempengaruhi melalui kebijakan moneter seperti suku bangsa. Yang pertama, keuntungan fleksibel dan otomatis menyesuaikan terhadap perubahan ekonomi seperti defisit neraca pembayaran yang menyebabkan depresi untuk meningkatkan ekspor, mengurangi kebutuhan cadangan devisa dan memungkinkan kebijakan moneter independen. Yang kedua, kerugiannya dapat menyebabkan volatilitas tinggi, memicu spekulasi dan merugikan eksportir atau importir. Negara dengan ekonomi kecil bisa mengalami fluktuasi ekstrim yang mempengaruhi inflasi. Kemudian yang terakhir, kurs mengambang terkendali atau managed swap. Ini adalah hibrid antara kurs tetap dan mengambang, di mana nilai tukar dibiarkan bergerak bebas berdasarkan pasar. Tetapi bank sentral intervensi secara terbatas, misalnya membeli atau menjual mata uang untuk mencegah fluktuasi ekstrim yang bisa merusak ekonomi. Yang pertama, keuntungannya adalah menggabungkan fleksibilitas pasar dengan stabilitas, memungkinkan penyesuaian otomatis sambil menghindari krisis, cocok untuk negara sedang berkembang yang ingin menghindari risiko spekulasi. Yang kedua, kerugiannya adalah sulit menentukan kapan intervensi diperlukan dan bisa dianggap manipulasi oleh negara lain, memicu ketegangan perdagangan. B. Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga ini adalah pilar SMI, menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama moneter dan pembangunan. Mereka didirikan melalui konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 untuk mencegah pengulangan depresi besar dan krisis seperti yang terjadi pada tahun 1930-an. Lembaga yang pertama, Dana Moneter Internasional atau IMF. IMF adalah organisasi internasional dengan 190 negara anggota berbasis di Washington DC yang bertujuan menjaga stabilitas moneter global. Anggaran operasional berasal dari kontribusi negara anggota dengan suara yang proporsional terhadap kontribusi. Negara maju seperti Amerika Serikat memiliki suara lebih besar. Peran utamanya yaitu yang pertama, memantau kebijakan ekonomi negara anggota melalui artikel IP Consultation, memberikan rekomendasi untuk mencegah krisis, misalnya mengurangi defisit anggaran. Lembaga yang kedua, Bank Dunia atau IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. IBRD adalah bagian dari grup Bank Dunia yang juga mencakup IFC, Fokus Investasi Swasta, dan IDA atau Fokus Negara Termiskin. Didirikan pada tahun 1944, berbasis di Washington DC dengan 189 negara anggota. Pendanaannya dari penerbitan obligasi di pasar internasional dan kontribusi negaranya. Yang selanjutnya yaitu Moneter Pembayaran Internasional. Moneter Pembayaran Internasional atau MPI merujuk pada seperangkat prosedur, instrumen, dan mekanisme kelembagaan yang memfasilitasi transfer dan penyelesaian atau settlement transaksi keuangan yang melintasi batas-batas negara. MPI adalah bagian praktis dari sistem moneter internasional atau SMI yang fokus pada bagaimana uang atau klaim atas uang berpindah dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain. Dasar mekanisme pembayaran lintas batas. Inti dari pembayaran internasional adalah konversi mata uang dan transfer dana antar bank di berbagai negara. Mekanisme pembayaran lintas batas yaitu diantaranya yang pertama, bank koresponden. Bank koresponden adalah bank yang menyediakan layanan atas nama bank lain di negara asing. Karena bank-bank di negara yang berbeda tidak memiliki rekening di bank sentral atau satu sama lain, mereka menggunakan sistem bank koresponden. Rekening nostro dan postro dalam sistem moneter internasional. Rekening nostro dan postro adalah instrumen penting dalam sistem perbankan internasional, khususnya untuk memfasilitasi transaksi valuta asing atau forex dan aliran modal antar negara. Mereka memungkinkan bank melakukan pembayaran lintas batas tanpa perlu mentransfer uang fisik, mendukung fungsi SMI seperti penyediaan likuiditas dan penyesuaian neraca pembayaran. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, nostro berarti milik kita dan postro berarti milik Anda.
Kedua jenis rekening ini saling terkait dan sering digunakan dalam hubungan koresponden antara bank domestik dan bank asing. Yang kedua, peran SWIFT dalam sistem moneter internasional. SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, adalah infrastruktur kunci dalam sistem moneter internasional, berfungsi sebagai jaringan komunikasi global yang aman dan bersandar untuk bank dan institusi keuangan. Didirikan pada tahun 1973 oleh 239 bank dari 15 negara. SWIFT sekarang melayani lebih dari 11.000 institusi di 200 lebih negara, memproses miliaran pesan per hari. Ini bukan bank ataupun sistem pembayaran, melainkan penyediaan layanan pesan yang memfasilitasi transaksi lintas batas tanpa memindahkan dan secara langsung hanya informasi. Ketiga, penyelesaiannya settlement dalam transaksi internasional adalah tahap akhir. Dalam transaksi valuta asing di mana kepemilikan dan benar-benar berpindah dari satu pihak ke pihak lain, memastikan pembayaran selesai. Ini berbeda dari komunikasi SWIFT yang hanya mengirim instruksi. Settlement terjadi melalui sistem seperti Fedware Amerika Serikat, Target Eropa, atau RTGS Real Time Gross Settlement di negara lain, sering melibatkan rekening nostro atau kostro untuk menghindari risiko agenda spending. Berikutnya, neraca pembayaran atau balance of payment atau BOP. Neraca pembayaran adalah catatan akuntansi sistematis yang mencatat semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. BOP adalah jembatan antara SMI dan MPI karena mencatat semua aliran dana yang diselesaikan melalui MPI. A. Komponen utama BOP, transaksi berjalan atau current account, mencatat transaksi yang memengaruhi pendapatan dan pengeluaran saat ini seperti pada neraca perdagangan yaitu ekspor dan impor barang, neraca jasa yaitu ekspor dan impor jasa seperti turisme, asuransi, dan pengiriman. Pendapatan primer yaitu pendapatan investasi dari bunga, dividen, dan laba yang diperoleh atau dibayarkan. Pendapatan sekunder, transfer satu arah misalnya remitansi TKI dan bantuan luar negeri. Yang kedua, transaksi finansial atau financial account, mencatat aliran investasi seperti perubahan kepemilikan aset dan liabilitas keuangan, yaitu investasi langsung atau FDI adalah investasi jangka panjang untuk memperoleh kendali atau pengaruh biasanya lebih dari 10% kepemilikan. Kedua, investasi portofolio, yaitu pembelian saham, obligasi, dan aset keuangan lainnya tanpa tujuan kontrol. Kemudian komponen selanjutnya yaitu aset cadangan atau cadangan devisa. Ini mencatat perubahan pada kepemilikan valuta asing bank sentral. Ini digunakan untuk menutupi defisit BOP secara keseluruhan. B. Keseimbangan BOP. Secara teori akuntansi, total kredit harus sama dengan total debit, sehingga BOP selalu seimbang. Current account plus capital account plus financial account sama dengan 0. Jika suatu negara memiliki defisit pada current account, harus dibiayai oleh surplus pada financial account, misalnya menerima investasi asing, atau penurunan pada aset cadangan, seperti bank sentral menggunakan devisa untuk menutupi defisit. Materi selanjutnya yaitu metode pembayaran internasional. Metode pembayaran internasional adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi antar pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda, umumnya antar eksportir, penjual, dan importir pembeli. Setiap metode memiliki tingkat risiko, biaya, dan kemudahan yang berbeda bagi kedua belah pihak. Metode yang pertama yaitu metode pembayaran tunai atau cash payment. Metode ini mengharuskan pembeli atau importir melakukan pembayaran penuh kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikirim atau diserahkan. Mekanismenya, importir mentransfer dana biasanya melalui telegraphic transfer kepada eksportir sebelum pengiriman. Risikonya, bagi importir, risiko sangat tinggi. Barang mungkin tidak dikirim sesuai spesifikasi, atau terjadi masalah kualitas setelah pembayaran penuh. Bagi eksportir, risiko paling rendah, eksportir menerima kapasitas pembayaran 100% di awal. Selanjutnya, yang kedua, perhitungan kemudian open account. Kebalikan dari pembayaran tunai, metode ini terjadi ketika eksportir mengirimkan barang dan dokumen pengiriman kepada importir sebelumnya diterima. Importir baru akan membayar pada tanggal yang telah disepakati, misalnya 30, 60, atau 90 hari setelah pengiriman. Mekanismenya, eksportir mengirim barang dan dokumen, importir menerima barang dan baru melakukan pembayaran di kemudian hari atau kredit. Resikonya bagi importir adalah paling rendah, importir bisa memeriksa barang sebelum membayar. Bagi eksportir resikonya sangat tinggi, eksportir menanggung resiko gagal bayar kredit dari importir setelah barang dikirim.
Penggunaannya digunakan hanya jika ada hubungan dagang yang sangat erat dan terpercaya, atau ketika eksportir ingin memberikan daya tarik khususnya kepada importir. Kemudian yang ketiga, wesel atau Commercial Bills of Exchange atau draft. Wesel adalah surat perintah tertulis tanpa syarat dan satu pihak. Penarik atau drawer biasanya eksportir kepada pihak lain, tertuju atau drawer biasanya importir untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang ditentukan, baik saat ditujukan atau sick draft atau di masa depan atau usance draft. Wesel sering digunakan dalam mekanisme collection atau inkasso, di mana bank bertindak sebagai perantara untuk menagih pembayaran. Untuk jenis dokumen, yang pertama clean draft. Wesel tanpa disertai dokumen pengiriman jarang digunakan dalam perdagangan internasional. Yang kedua, documentary draft. Wesel yang disertai dengan dokumen pengiriman seperti bill of lading, faktur, dan lain-lain. Untuk resikonya lebih seimbang daripada cash payment atau open account. Tetapi bank hanya bertindak sebagai agen penagihan, bukan penjaminan pembayaran. Resiko gagal bayar masih ditanggung eksportir. Dan yang terakhir adalah letter of credit atau LC. LC atau surat kredit berdokumen adalah metode pembayaran yang paling aman dan paling umum digunakan dalam perdagangan internasional karena melibatkan bank sebagai penjamin pembayaran. Untuk definisinya, LC adalah janji tanpa syarat dari bank penerbit atas permintaan importir kepada eksportir untuk melakukan pembayaran, asalkan eksportir telah menyerahkan semua dokumen pengiriman yang sesuai dan lengkap dengan syarat-syarat yang tercantum dalam LC. Untuk resikonya, bagi eksportir, risiko gagal bayar hampir hilang karena pembayaran dijamin oleh bank, janji bank, bukan janji importir. Bagi importir, risiko barang tidak sesuai spesifikasi masih ada, tetapi lebih rendah karena bank hanya melihat kecocokan dokumen, bukan kondisi fisik barang. Peran valuta asing dan resiko MPI. A. Valuta asing yang disebut falas. Falas adalah alat tukar utama dalam MPI pasar. Valuta asing, forex market, adalah tempat konversi mata uang terjadi, plus falas mempengaruhi semua transaksi MPI. B. Mitigasi risiko falas. Eksportir atau importir dapat melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar. Risiko transaksi menggunakan instrumen hedging seperti forward contract, yaitu kontrak untuk membeli atau menjual falas pada tanggal tertentu di masa depan dengan kurs yang disepakati hari ini. Option memberikan hak bukan kewajiban untuk membeli atau menjual falas pada kurs tertentu di masa depan. MPI yang efisien sangat vital untuk perdagangan global dan stabilitas SMI karena memastikan bahwa arus dana yang dihasilkan dari transaksi internasional dapat diselesaikan dengan aman dan tepat waktu. Untuk kesimpulannya, sistem moneter internasional atau SMI merupakan kerangka kerja dan aturan makroekonomi yang mengatur nilai tukar mata uang, aliran modal antar negara, dan cara negara mengatasi ketidakseimbangan neraca pembayaran atau BOP. Dengan IMF sebagai institusi pengawas utama, secara historis berevolusi dari sistem kaku standar emas menuju sistem kurs mengambang terkendali saat ini. Sementara itu, moneter pembayaran internasional atau MPI adalah mekanisme praktis dan teknis yang memfasilitasi penyelesaian transaksi lintas batas menggunakan jaringan bank responden dan sistem seperti SWIFT. MPI memastikan transfer dana dari transaksi perdagangan dan investasi berjalan lancar, seringkali menggunakan instrumen seperti letter of credit atau LC untuk memitigasi resiko pembayaran. Kedua sistem ini terikat erat, di mana stabilitas SMI sangat penting untuk efisiensi dan keamanan MPI.